Doa keramat. Doa ini konon ditemukan di makam Yesus di Yerusalem pada tahun 1515. Doa ini oleh Paus atau Santo Bapa dikirim kepada Raja Charles Karel yang Agung waktu ia akan berangkat ke medan perang. Doa ini disimpan juga di gereja Santo Michael di Paris yang ditulis dengan huruf emas. Pahala akan diperoleh bagi siapa saja yang setiap hari dengan tekun membaca atau mendengarkan doa ini atau membawanya, maka ia tidak akan mati secara mendadak atau mati tenggelam atau mati di tangan musuh-musuhnya atau mati tertawan di dalam perang. Bagi seorang ibu yang akan melahirkan dan membaca atau membawa doa ini, ia akan tertolong dan bayi yang dalam kandungannya akan lekas lahir dengan selamat. Segera setelah bayinya dilahirkan dan buku doa ini diletakkan di sebelah kanan dari kepala bayi tersebut, maka bayi itu akan terhindar dari 82 macam kecelakaan yang dapat membawa maut bagi bayi tersebut. Barang siapa yang dengan tekun setiap hari membaca doa ini akan terhindar dari segala macam penyakit, terutama di saat wabah. Jika dalam perjalanan kita menjumpai orang yang terjatuh karena sakit ayan atau epilepsi dan buku doa ini diletakkan di sebelah kanan kepalanya, maka ia akan segera sadar dan bangun dengan merasa gembira lagi. Barang siapa yang memberikan doa ini kepada seorang atau kepada satu keluarga dengan maksud agar doa ini dapat disebarkan supaya setiap orang mendapatkan pahala daripadanya, maka ia akan memperoleh anugerah rahmat Kristus. Barang siapa yang meremehkan atau menghina doa ini, maka ia harus segera bertobat. Hendaklah kita mempercayai apa yang tertulis. Oleh karena ini, sungguh merupakan suatu kenyataan, seperti halnya dalam Injil suci. Bila mana kita menyimpan buku doa ini di rumah secara baik, maka kita akan terhindar dari bahaya sambaran petir dan guntur. Barang siapa yang selalu membaca doa ini atau mendengarkan atau membawa atau menyimpannya dengan baik, maka 3 hari sebelum ajalnya datang, Tuhan akan memberikan suatu tanda bahwa waktunya telah tiba. Sebarluaskanlah doa ini. Doa menghormati salib suci Kristus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah wafat di kayu salib. Ia disalib untuk menembus dosa-dosa kita manusia. Kristus suci yang disalib, kami mohon agar Engkau selalu beserta kami. Kristus suci yang disalib, kami mohon perlindungan-Mu. Kristus suci yang disalib, Engkau adalah terang abadi bagi keluarga kami. Kristus suci yang disalib, lindungilah kami dari bahaya senjata tajam. Kristus suci yang disalib, datanglah di akhir perjalanan hidup kami. Kristus suci yang disalib, lindungilah kami dari godaan di saat kami menghadapi maut. Kristus suci yang disalib, lindungilah kami dari segala malapetaka. Kristus suci, salib suci Kristus, kami meluhurkan Engkau. Oh Yesus dari Nazaret yang disalib, lindungilah kami dari seteru yang jahat, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan,
Lindungilah kami sekarang, selalu, dan untuk selama-lamanya. Amin. Yesus wafat di salib. Yesus dipaku pada kayu salib dan wafat setelah 3 jam dalam sakrat. Jumat Suci. Doa untuk menghormati Yesus Kristus yang disalib. Marilah kita berdoa untuk menghormati kebangkitannya yang ilahi, sehingga dapat membawa kita kepada kehidupan abadi yang luhur. Sesungguhnya bahwa Yesus lahir pada malam Natal. Sesungguhnya bahwa Yesus dikitankan pada hari ke-8 setelah kelahirannya. Sesungguhnya bahwa orang Majus dari timur datang pada hari ke-13 setelah kelahiran Yesus dengan mempersembahkan persembahan kepadanya berupa emas, kemenyan, dan mur. Sesungguhnya bahwa Yesus disalibkan pada hari Jumat Suci. Sesungguhnya bahwa Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea menurunkan dan mengambil tubuh Yesus dari atas salib dan memakamkannya. Sungguhnya bahwa pada hari yang ketiga setelah Yesus wafat dan dimakamkan, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Sesungguhnya bahwa Yesus telah naik ke surga dengan mulia dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu melindungi kita, sekarang dan sampai di akhirat. Oh Allah Bapa, Engkau yang ada di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan jiwa kami. Yesus Maria Ana, kasihani dan doakanlah kami. Yesus Maria Yosef, kasihani dan doakanlah kami. Yesus Maria Yoakim, kasihani dan doakanlah kami. Oh Tuhan Yesus Kristus, karena kesengsaraan yang Kau derita di kayu salib, terutama ketika jiwa-Mu akan meninggalkan tubuh-Mu yang suci itu, kasihanilah jiwa kami di saat Ia akan meninggalkan dunia ini. Oh Yesus, berilah kami tekad yang kuat untuk memanggul salib kami, dan ajarilah kami untuk menganggap bahwa kesengsaraan dan derita adalah sebagai suatu anugerah, agar supaya kekuasaan Allah Bapa menaungi kami, kebijaksanaan Allah Putra memberkati kami, kesucian Allah Roh Kudus melindungi kami, sehingga dengan demikian Tritunggal Yang Maha Suci menerima kami dan membawa kami ke kehidupan yang kekal di surga. Amin. Doa kepada Bunda Suci dari Hati Kudus Yesus. Ingatlah, oh Bunda dari Hati Kudus Yesus, Engkau yang mempunyai pengaruh yang tak terhingga atas Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan penuh harapan kami memohon pertolongan dan perlindungan-Mu. Oh Bunda tersuci, Ibu dari Yesus, sumber abadi yang suci, yang dapat Kau alirkan kepada umat manusia, penuh berisi kekayaan dan cinta kasih, penuh kebijaksanaan, terang, serta keluhuran. Kami mohon. Engkau yang tak pernah menolak siapapun juga yang datang dan memohon padamu. Engkau adalah ibu kita, ibu dari orang-orang berdosa yang bertobat. Oh ibu yang penuh dengan kasih sayang, ibu yang manis dari Hati Kudus Yesus, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang, selalu, dan selama-lamanya. Ya Yesus, ampunilah dosa kami, bebaskanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah semua orang ke surga, terutama kami yang membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Bahan renungan diangkat dari buku Kisah Seorang Peziarah. Santo Paulus berkata, kita tak tahu bagaimanapun sebenarnya harus berdoa. Roma 8 ayat 26. Berdoalah terus-menerus dalam batin kepada Yesus, yang berarti bahwa kita menyerukan namanya yang kudus secara terus-menerus, tanpa kunjung putus. Kita menyerukan dengan mulut, dengan roh, dan dengan hati, menyadari kehadirannya yang tetap, dan mohonlah bantuan rahmat-Nya dalam segala kesibukan kita, selalu dan di mana-mana, bahkan di waktu kita tidur. Serukan kepada Tuhan Allah kita sebagai berikut. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami orang yang berdosa. Suatu pelajaran dan nasihat bagi kita semua. Engkau tidak boleh melihat dengan barang duniawi. Engkau harus bebas naik ke surga. Kemalangan yang menimpa dirimu agar supaya engkau tidak terperosok ke dalam kepuasan rohani. Allah mengharapkan bahwa orang Kristen mengingkari kehendak dan keinginannya sendiri supaya dapat menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Allah mengatur segalanya demi kepentingan dan keselamatan manusia. Allah mau menyelamatkan semua orang. Engkau selalu tabah dan percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan dirimu dicoba melebihi kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13.